Oke, cek, cek. Oke, semoga suara saya kedengaran ya. Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali berdiskusi bersama di acara FGD, kelas yang selalu disediakan oleh kelas kreatif untuk menemani sore hari kita untuk lebih bermanfaat tentunya. Salam kenal Ibu Bapak semuanya, mungkin baru melihat saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya guru bahasa Inggris di salah satu sekolah swasta di Cimahi. Yang insya Allah hari ini saya akan menjadi moderator menemani para pembicara kita yang sangat luar biasa. Untuk itu izinkan saya untuk menyapa Ibu Dr. Lulu Laila Amalia. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum semuanya. Iya. Salam kenal Pak Rizky. Salam kenal Ibu. Alhamdulillah ya, Ibu Lulu sudah bersama kita. Info yang tadi saya dapat, insya Allah Ibu Vika sepertinya sedang sholat Asya dulu dan secepatnya beliau akan bergabung bersama kita di Zoom kali ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dadan selaku Kelas Kreatif Indonesia yang selalu memberikan diskusi kepada kita setiap hari, tidak lupa selalu terus memberikan kita diskusi. Dan insya Allah mungkin kita mulai saja waktunya Ibu Bapak ya, diskusi sore hari ini. Kita awali diskusi hari ini dengan perkenalan kelas kreatif yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dadan selaku founder mungkin ya Pak Dadan. Bangga Pak Dadan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Rizky. Selamat sore Bu Lulu, Assalamualaikum. Salam selamat sore Pak Dadan. Senang sekali ya Bu ya, kita berjumpa secara virtual. Mohon izin untuk memperkenalkan komunitas Bu. Enggak, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kelas kreatif learning partner, selamat bergabung di kegiatan kita FGD Kurikulum Merdeka in Practice yang ke-18 ya. Tidak terasa kita sudah 18 kali bertemu berarti berbicara terkait materi-materi yang berhubungan dengan kurikulum merdeka. Kalau misalnya 18 dikali 2 sudah 36 minggu berarti Bu Lulu nih kita. Soalnya kan di WA group juga rekan-rekan ada dan di-share materi-materi terkait kurikulum merdeka. Mohon izin untuk berbagi screen. Saya akan sampaikan sedikit banyak informasi terkait kurikulum merdeka, terkait kelas kreatif Indonesia. Apakah sudah terlihat? Sudah berada. Sudah. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, selamat datang di komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Pak Rizky, tolong dikabari kalau gambarnya tidak bergerak ya, Pak Rizky ya. Oke, baik Pak Dadan. Oke, komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia adalah sebuah personal learning community, Ibu dan Bapak, di mana kita tidak menggunakan sistem keanggotaan, tetapi lebih kepada konsep belajar bersama, sehingga kita menyebut diri kita sebagai learning partners. Di dalamnya kita ada guru-guru, dosen, dan pemerhati pendidikan, serta orang-orang yang concern terhadap pendidikan di Indonesia. Berdiri tahun 2008 dengan nama Education Development Project, kemudian 2018 berubah menjadi kelas kreatif, dan 2020 menjadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia sampai dengan hari ini. Visi dari komunitas ini, Ibu dan Bapak, itu adalah pengembangan profesional secara informal. Karena kadang konsep belajar untuk pendidik itu dilakukan ketika kita berkuliah, gitu kan, atau ketika kita
mengikuti kegiatan-kegiatan professional development. Nah, saya pikir kenapa kita tidak lakukan pembelajaran dilakukan setiap hari dengan konsep micro learning. Jadi sedikit demi sedikit kita mempelajari teori-teori, kemudian sharing best practice juga dari rekan-rekan yang lain sehingga kita terus menerus terupdate ya dengan strategi mengajar. Kemudian diharapkan individu yang tergabung atau learning partners yang tergabung di Kelas Kreatif Indonesia menjadi lifelong learner. Kita merefleksikan terhadap praktek-praktek yang sudah kita lakukan di kelas masing-masing, kemudian melakukan riset juga terhadap teori, strategi, dan metode pembelajaran. Sehingga akhirnya nanti kita bisa mengimplementasikannya di kelas dan tujuan akhirnya menghasilkan sebuah kelas yang menginspirasi bagi siswa-siswi kita atau bagi mahasiswa-mahasiswi kita. Oke, ini adalah para narasumber yang dengan sukarela berbagi pada kita semua, alhamdulillah di tahun 2022. Kemudian kita juga banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga, dengan komunitas lainnya. Kemudian learning partners, alhamdulillah sekitar 7.000 mungkin ya sampai dengan hari ini. Kemudian di tahun 2022 kita mengadakan sekitar 60 kegiatan webinar gratis kepada para pendidik yang ada di Indonesia. Oke, maaf. Ini adalah tim manajemen, tim leadership dan manajemen dari Kelas Kreatif Indonesia. Mungkin beberapa wajahnya cukup familiar ya Ibu dan Bapak, karena kadang rekan-rekan di manajemen juga sering menjadi moderator atau menjadi narasumber di kegiatan kita. Kemudian apa nih yang terjadi setelah hari ini? Jadi baru saja kemarin kita ada Public Speaking for Educators 8, nanti 2 minggu ke depan insya Allah kita ada Public Speaking for Educators yang ke-9. Kemudian kita ada FGD Kurikulum Merdeka in Practice tanggal 14 April bertepatan dengan Hari Kartini. Tentu saja nanti para pembicaranya, para perempuan-perempuan hebat Indonesia yang akan berbagi terkait buku English, saya lupa nih judulnya nih, tapi buku bahasa Inggris kelas 11 nanti akan berbagi ya bedah buku. Kemudian ada kelas kreatif podcast, Books in the Box, dan kelas kreatif Ide Talks. Jadi masih ada beberapa rencana ya untuk sebelum Lebaran. Jadi 2 minggu atau seminggu sebelum Lebaran kita masih ada 2 kali sesi lagi. Nah, ini door prize-nya di akhir sesi, Ibu dan Bapak silakan ditunggu. Ada buku In Teachers with Trust. Saya juga belum membaca nih buku ini. Biasanya kan Teaching in Finland. Dan ini adalah buku yang masih sama isinya, tapi mungkin arahnya agak berbeda. Nanti kita lihat siapa pemenang dari buku ini di akhir sesi. Itu saja perkenalannya, Bu Lulu, Pak Rizky, dan rekan-rekan semua. Selamat belajar bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan atas perkenalan kelas kreatifnya. Mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua Bapak Ibu ya. Kelas kreatif yang selalu memberikan atau memfasilitasi kita guru-guru di sekolah, khususnya bagi guru-guru yang mungkin sangat sibuk di sekolahnya, tidak ada waktu untuk menonton YouTube atau mungkin mencari informasi di luar, dan difasilitasi dengan sangat mudah oleh kelas kreatif ini. Baik Ibu Bapak, agar waktunya semakin efektif, kita mulai saja sesi pertama, yang insya Allah sesi pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Lulu, yang akan saya bacakan terlebih dahulu CV-nya. Nama lengkap Dr. Lulu Laila Amalia, jabatan sekarang beliau sebagai dosen lektor di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau lahir pada Bandung 9 April 1975 dan beralamat di Jalan Bukit Elok nomor 52A, Geger Galong Permai, Ciwaruga, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Nah, dekat nih Bu dengan sekolah saya. Daerah Iya Kak. daerah iya Pak, dekat daerah Parongpong juga. Beliau menyelesaikan doktornya di Universitas Negeri Malang dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Beliau juga sekarang menjabat sebagai Kepala Laboratorium Bahasa dan Micro Teaching UPI, serta pengajar di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Departemen Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Pendidikan Indonesia. Dan sangat banyak sekali nih pengalaman kerjanya Ibu ya, Nggak usah dibacakan semua. Dan juga Tidak usah dibacakan semua. Dipotong saja. Dan siap Ibu. Dan penelitian terbaru beliau yaitu
tentang penguatan literasi multimodal siswa sekolah dasar melalui eksplorasi teks digital dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sangat luar biasa sekali. Baik, Ibu Lulut, waktu dan tempat saya persilakan Ya, terima untuk kasih. memulai. Ya, terima kasih. Pak Rizky, selamat sore, good afternoon, assalamualaikum, ibu bapak semua. Ini saya ucapkan terima kasih pada Pak Dadan sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi di sini bersama ibu bapak. Kalau saya lihat nama-namanya dan yang pada open camp ini sudah tidak asing, jadi saya deg-degan nih. Ini saya sapa sebentar ya, kalau saya lihat dari nama di screen-nya ada Bu Astri, kemudian Bu Ratu Nisa Zafar, ini long time no see ya Mbak Nisa. Kemudian ini ada Pak Asep, tadi baru ketemu di kampus ya Pak Asep. Ada juga beberapa mungkin di sini saya lihat ada Bu Pipit, kemudian ada Bu Vinita walaupun off cam. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir juga di ada Bu Miri, ya Allah, Bu Miri adalah dosen saya. Halo Bu Miri. Halo juga, bravo Bu. Thank you Ibu. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya akan mulai saja. Sebetulnya ini lebih pada berbagi dan berbagi concern gitu ya, berbagi ke pertanyaan dan kekhawatiran, bukan kekhawatiran saya sebagai salah satu pengajar juga gitu. Saya harapkan juga Bapak Ibu yang hadir di sini juga bisa pada akhirnya nanti kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna ya setelah pertemuan hari ini. Tadi sempat berbincang-bincang sedikit dengan Pak Asep. We came up with an idea ya Pak Asep, so hopefully we can get it done. Oke, saya izin berbagi layar Bapak Ibu. Let's see. Ya, dari judul sebetulnya kenapa saya mengambil judul ini, nanti juga along the way kita akan sama-sama melihat kenapa saya mempropose judul ini ya, What So What, Know What, and What's Next, Being Reflective Practitioners with Kurikulum Merdeka, karena memang ini salah satu kegiatan yang bermuara pada kurikulum merdeka yang merupakan kurikulum baru ya di sistem pendidikan kita. Oke, ada beberapa agenda sebetulnya pada dasarnya hampir sama agenda-agendanya atau agenda hari ini. Saya mengambil dari judul juga hanya ditambahkan salah satu pertanyaan saja why. Jadi why-nya lebih pada kenapa ya saya mau membicarakan, saya ingin berdiskusi tentang hal ini dengan Ibu Bapak. Kemudian kita mulai pada kenapa ya gitu. Kenapa saya mengangkat topik ini? Pertama, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, pada policy kurikulum kita, reflection itu sudah menjadi bagian dari pengajaran atau proses belajar mengajar. Nanti akan saya berikan contohnya dalam hal apa. Kemudian di praktis ini saya kira apakah disadari atau tidak, guru atau saya sendiri mungkin sebagai pengajar ya, melakukan reflective practice atau melakukan reflection juga sebetulnya. Hanya mungkin tidak didokumentasikan, ada yang didokumentasikan, ada yang tidak. Jadi secara prinsip sebetulnya praktisnya atau reflection-nya itu sudah dilakukan oleh kita semua. Hanya mungkin yaitu tadi, apakah kita lakukannya dengan cara mendokumentasikannya setelah itu atau tidak. Kemudian dari penelitian-penelitian sebelumnya melalui atau mengenai reflection atau reflective practice juga sebetulnya kita sudah saya lihat sudah banyak ya reflection, apakah itu reflection yang dilakukan oleh guru atau reflection yang dilakukan oleh siswa. Saya melihat materi yang disampaikan oleh narasumber di
sesi 17 sebetulnya memang reflection itu atau refleksi itu dilakukan juga sih oleh guru dan tidak hanya dilakukan oleh siswa. Nah, pertanyaan saya sebetulnya kemudian apa yang akan kita lakukan setelah reflection itu dilakukan oleh kita sebagai guru. Nah, ini salah satu bentuk misalnya dari segi policy atau kebijakan di kurikulum 2013 juga bahkan harus stated kalau tidak salah reflection-nya itu harus ada di dalam lesson plan. Ini saya ambil dari sebuah website. Jadi guru bersama peserta didik. Nah, ini selalu ada statement seperti ini. Guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar. Nah, cara-cara berefleksinya saya kira di pertemuan kemarin, di pertemuan 17 ya, sudah dibagikan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melakukan refleksi oleh narasumber di FGD 17 yang lalu. Kemudian kalau di kurikulum Merdeka, ini saya ambil dari salah satu buku teks utama, yang saya ambil dari site-nya Kemendikbud untuk SMA kelas 10. Guru menjelaskan bahwa peserta didik melakukan refleksi dan lain sebagainya, sampai pada guru menjelaskan bahwa refleksi yang mereka lakukan tidak saja penting bagi mereka, sampai pada menginformasikan pada peserta didik bahwa refleksi yang mereka lakukan mengikuti arahan yang disediakan pada buku siswa. Ini saya ambil dari buku teks untuk guru, buku teks untuk guru. Ya, buku teks untuk guru. Kemudian, nah, penelitian-penelitian sebetulnya sudah dilakukan banyak, ini hanya beberapa di antaranya saja. Dari mulai, sebetulnya saya mengambil yang agak sedikit baru, walaupun reflektif atau reflective practice itu diperkenalkan di sistem pendidikan itu sekitar tahun 1980-an gitu ya. Yang di atas ini penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Russell, kemudian ada Vanesh, kemudian yang terakhir itu Farrell ya. Sekarang itu yang paling baru itu adalah framework yang diperkenalkan oleh Farrell pada tahun 2021. Yang di bawah ini yang saya lakukan beberapa penelitian yang saya lakukan berkaitan dengan reflective practice. Jadi kalau yang ini saya partisipan saya adalah siswa, kemudian yang ini tentu saja guru, atau di sini sebetulnya teacher educators ya, berarti dosen gitu. Kemudian kalau yang ini EFL pre-service teachers, berarti calon guru gitu. Jadi banyak hal, sebetulnya banyak penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang Indonesia tentu saja, ataupun yang dari luar Indonesia mengenai reflective practice. Disukai atau tidak, fenomenanya reflective practice itu walaupun secara kebijakan memang tertulis secara eksplisit, misalnya harus ada di dalam lesson plan atau di dalam RPP, ataupun misalnya di dalam buku untuk kurikulum untuk kurikulum Merdeka ini, hanya saja sayangnya belum banyak yang melihat reflective practice ini atau praktek refleksi ini merupakan sesuatu hal yang penting sebetulnya untuk dianggap atau untuk dijadikan sebagai bagian pengajaran kita. Sampai sini. Nah, kenapa tadi saya menyampaikan atau menggunakan kata what, kemudian so what dan no what, ini sebetulnya salah satu model. Saya mengambil salah satu model yang dipropose oleh Rolfe et al. Tahun 2001. Jadi what, apa sih masalahnya gitu. Kemudian ketika masalahnya ada, lalu terus gimana? Kemudian setelah ketahuan, terus apa? Nah, kemudian oleh saya ditambahkan dengan what's next. Terus apanya itu biasanya kita melakukan tindakan tertentu gitu ya, aktivitas-aktivitas tertentu berstrategi. Misalnya kalau kita guru, apa yang kita lakukan di dalam know what ini. Nah, setelah ketahuan gitu, setelah mendapatkan hasil refleksinya, biasanya ini yang saya sadari atau yang saya alami itu, yang selalu saya lupa adalah what's next-nya. Kemudian setelah tahu apa sih yang harus kita lakukan gitu. Terus kenapa menurut kita harus ada reflective practice, atau kenapa di dalam policy, misalnya di dalam kurikulum Merdeka yang sekarang, di dalam setiap tahap di dalam proses mengajar, misalnya baik bagi guru maupun bagi siswa itu harus ada refleksi.
kenapa gitu. Dan apa sih yang bisa dilakukan setelah kita ketahui ada solusi dari atau bukan solusi sih, diketahui bahwa memang ada hasilnya gitu dari kegiatan refleksi itu. Nah, bagian ini yang sometimes terlupakan. Kayak Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau saya menggunakan bahasanya agak campur-campur. Mohon dimaklumi. Ya, begitu. Ini sebetulnya salah satu alasan atau satu dari banyak alasan kenapa saya menambahkan what's next. What's next? So what are we going to do next after we know? Setelah kita mengetahui apa sih yang bisa kita dapat saat kita melakukan refleksi. Nah, mungkin sedikit nanti di dalam bagian praktis mungkin saya akan sedikit bercerita apa yang pernah saya lakukan ketika saya menjadi seorang guru di salah satu institusi non formal, ya, institusi pendidikan non formal. Oke, kemudian what-nya dalam pemaparan berbagi atau dalam berbagi saya hari ini, what-nya sih lebih pada apa yang dimaksud dengan reflection atau reflective practice itu. Walaupun menurut saya Bapak dan Ibu harapan saya sudah mengetahui kalau secara definisi ya, by definition itu reflection itu apa, kemudian reflective practice itu apa. Hanya saja yang ingin saya tekankan di sini adalah seperti yang misalnya disampaikan oleh Freeman, reflection itu offers a way into the less accessible aspects of teachers' work. Kenapa dia menjadi salah satu cara untuk mengetahui aspek-aspek apa yang belum diketahui sebelumnya dari pekerjaan kita sebagai guru atau pendidik misalnya. Alasannya sebetulnya nanti akan saya akan saya sampaikan ketika kita berada pada tahapan praktisnya ya. Kemudian Dewey yang selama ini diketahui sebagai pelopor pelopor reflection itu menekankan bahwa reflection itu bukan hanya sekedar mengumpulkan data saja, kemudian sudah gitu, tapi juga membantu kita untuk menentukan apa sih yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan what's next-nya itu apa, gitu. Nah, dalam beberapa literatur, reflection dan reflective practice itu bisa dipergunakan atau bisa mengacu pada hal yang sama. Itu sebabnya saya juga menyampaikan di sini, menurut Farrell, saya ambil dua-duanya dari Farrell, reflective practice itu lebih kepada tanggung jawab kita sebetulnya sebagai guru yang profesional atau ketika kita memilih profesi sebagai guru atau pendidik atau dosen misalnya, kita memiliki tanggung jawab untuk tetap berusaha untuk tetap berusaha untuk mengembangkan diri kita sendiri dengan cara yang kita ketahui, ya. Tentu saja tanpa menafikan belief kita, kemudian teori-teori yang kita pahami tentang apa yang terjadi di dalam dan di luar kelas, gitu. Jadi dalam hal ini saya akan lebih dalam hal ini yang saya bagikan di sini adalah reflection dan reflective practice sebetulnya dalam konteks ini menurut saya sebuah konsep yang mengacu pada kegiatan yang sama. Itu dengan tujuannya ketika kita melakukan reflective practice itu tujuannya adalah untuk membantu kita dalam membangun keprofesionalismean kita sebagai guru atau dosen atau pendidik yang lain. Oke. Nah, bagian yang lain elemen yang lain di bagian presentasi saya hari ini di bagian what-nya itu selain tadi reflection dan reflective practice-nya adalah kurikulum merdeka. Bagaimana sih kurikulum merdeka dengan kurikulum merdeka yang kita miliki sekarang kita bisa juga melakukan reflection.
secara garis besar yang saya pahami dari kurikulum Merdeka, pada dasarnya mereka kurikulum Merdeka itu mempromot learners basic character dan competencies, dalam artian ketika siswa atau ketika sebuah institusi misalnya mengimplementasikan kurikulum Merdeka, harapannya ekspektasinya adalah kurikulum itu bisa memfasilitasi kebutuhan siswa dan kebutuhan dasar siswa gitu, juga kebutuhan dasar karakternya gitu, sehingga ketika mereka berada di luar kelas, kebutuhan dasar untuk bisa beradaptasi di luar kelas itu bisa mereka peroleh. Kemudian dari sisi guru, kurikulum Merdeka itu supporting teachers in doing the continuous professional development, yaitu tadi dengan ada reflective practice. Jadi sebetulnya reflection atau doing reflective practice itu dalam dengan payung kurikulum Merdeka yang sekarang sebetulnya bisa terfasilitasi ketika kita ingin melakukan reflection atau reflective practice di kelas ataupun di luar kelas sebetulnya. Oke, nah so what-nya setelah kita tahu bahwa ada nih ada reflective, ada sebuah konsep yang namanya reflection, kemudian aktivitasnya adalah reflective activity, kemudian kurikulum kita yang sekarang kadang-kadang beberapa tahun yang lalu ada beberapa tantangan ketika misalnya seorang guru atau seorang pendidik ingin melakukan professional development misalnya. Tantangannya karena tidak sesuai atau tidak sejalan misalnya dengan kebijakan pada saat itu gitu, sehingga agak sedikit membatasi gerak untuk berkembang misalnya seperti itu. Nah, dengan adanya kurikulum yang baru sekarang, tentu saja seperti yang sudah saya tampilkan di slide saya berikutnya, di slide saya sebelum-sebelumnya, harapannya professional development guru atau pendidik itu bisa lebih diwadahi begitu ya. Kita memiliki wadah yang bisa kita lakukan, kemudian kita bisa melakukan professional development pada saat yang sama atau in line with melaksanakan atau mengikuti atau menjalankan kurikulum yang sedang diimplementasikan pada saat ini. Nah, what's next-nya tadi dari tiga hal yang saya sampaikan, mulai dari policy misalnya ya, dari kebijakan yang sekarang berkaitan dengan kurikulum, misalnya dengan kurikulum atau sistem pendidikan yang kita implementasikan sekarang atau kurikulum yang kita miliki sekarang, kemudian dengan banyaknya praktis yang sudah dilakukan itu seperti misalnya begini, tadi saya lupa ya terlewat, yang pernah saya lakukan di praktis dari reflection itu, sekarang saya melakukannya dengan cara menyebarkan Google Form pada mahasiswa saya di awal semester, dengan melakukan apa sih hanya bertanya saja ekspektasi mereka di mata kuliah saya apa, kemudian di tengah semester saya meminta mereka menuliskan reflection notes begitu di tengah semester itu, apa yang sudah dicapai dan apa yang belum, apa yang perlu diperbaiki, dan kemudian di akhir semester saya meminta mereka menulis lagi reflection terhadap pengajaran yang saya lakukan begitu. Nah, long time ago ketika saya menjadi salah satu pengajar di salah satu institusi informal itu ada dalam lesson plan itu ada bagian reflection-nya walaupun dengan istilah yang berbeda. Tapi pada saat itu untuk saya itu memberikan banyak keuntungan untuk saya ketika saya menuliskan di bagian reflection itu. Karena saya harus jujur, saya berusaha jujur dan harus jujur pada diri saya sendiri apa yang saya lakukan selama proses pembelajaran dari mulai greetings misalnya, masuk kelas, kemudian greeting sampai memberikan instruksi dan sampai closing. Nah, yang saya lakukan itu membantu saya untuk membantu saya untuk lebih aware pada apa yang akan saya lakukan di kelas yang levelnya sama, tapi mungkin jamnya berbeda, begitu. Jadi saya tidak hanya menuliskan
yang bagus-bagusnya saja, tapi saya mulainya menuliskan dengan cara misalnya saya I did this, I did that, misalnya I greet the students responses bagaimana, kemudian I ask students to do bla 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 bla. Kemudian ketika ada yang miss juga saya tulis gitu. I didn't ask the students to do group work while doing this activity misalnya. Nah, setelah itu ditulis oleh saya, biasanya saya akan berdiskusi dengan salah satu supervisor saya atau salah satu atasan saya misalnya. Nah, setelah didiskusikan, diskusi itu biasanya nanti akan mengarahkan saya pada apa sih yang menurut kamu kalau misalnya ini miss yang bisa dilakukan di pelajaran atau di kelas berikutnya apa. Nah, untuk saya sebetulnya kegiatan seperti itu bisa membantu saya untuk menjadi lebih mawas diri dalam artian, oh kalau misalnya yang ini ada salah satu step misalnya yang saya tidak lakukan, penyebabnya apa ya waktu itu gitu. Kemudian apa yang bisa saya lakukan agar step itu tidak terlewat di kelas yang berikutnya. Nah, itu adalah salah satu praktis yang menurut saya membantu saya saat itu. Mudah-mudahan di institusi Bapak dan Ibu juga ada cara cara melakukan refleksi dengan aktivitas yang sama. Gitu. Itu memang tidak selalu dilakukan setiap waktu ya, hanya waktu-waktu tertentu, tapi proses itu menurut saya pada saat itu lebih efektif begitu. Daripada ada orang datang kemudian hanya diam saja, kemudian setelah itu meninggalkan ruangan kelas kita dan tidak melakukan apa-apa setelah itu. Gitu. Nah, dari ketiga hal yang saya sampaikan di slide saya sebelum-sebelumnya, dari mulai adanya kebijakan, kemudian kegiatan-kegiatan reflective practice yang juga dilakukan, saya yakin dilakukan oleh Ibu dan Bapak, dan juga ada penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa reflective practice itu sebetulnya membantu kita dalam professional development begitu. Harapannya memang ada changes in attitude dalam artian ketika kita masuk ke kelas tidak begitu dalam proses mengajar kita biasanya ada hal-hal yang unexpected misalnya ya sebelum kita masuk ke kelas gitu, tapi hal seperti itu harapannya dengan adanya reflection atau dengan adanya aktivitas reflective practice itu sih bisa kita minimalisir begitu. Misalnya dari asalnya kita masuk menjadi yang asalnya selalu terbawa mood menjadi tidak begitu, menjadi agak sedikit berubah. Kemudian yang lainnya misalnya more effective teaching process itu ketika misalnya kalau misalnya mengambil contoh yang tadi saya sebutkan, ketika ada satu langkah yang miss gitu dengan adanya reflective practice itu kan kita ketahui apa yang miss-nya, kemudian kenapa bisa terjadi miss langkah dalam yang terlewat, misalnya langkah yang terlewat itu, jadinya di pembelajaran berikutnya kita bisa lebih efektif begitu. Tentu saja yang ini better person dalam artian begini, seorang guru itu atau seorang pendidik itu kan dia mempunyai identitas berbeda, dia menjadi dirinya sendiri dan dia menjadi guru pada saat dia mengajar. Nah, itu ada ekspektasi what's next-nya itu adalah ada perubahan dalam banyak faktor begitu, tidak hanya dari teaching prosesnya saja tapi juga bagaimana dia menjadi orang yang lebih baik ke depannya begitu. Mungkin kalau dari saya sepertinya tidak akan terlalu banyak, kalau misalnya ada yang akan didiskusikan silahkan. Yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebetulnya tidak banyak, hanya itu saja. Mangga silakan kalau misalnya ada pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan di akhir atau mangga saya serahkan kepada moderator saja. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Lulu. Masya Allah, subhanallah sekali Ibu Bapak pemaparan yang diberikan oleh Ibu Lulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu atas pemaparannya. Bahwa benar bahwa reflection itu menjadi
sesuatu yang justru ada dalam pembelajaran, yang mungkin beberapa kurikulum lalu sedikit banyaknya ada beberapa guru mungkin yang melakukan, ada juga yang tidak. Dan bahwasanya sekarang dijelaskan oleh Bu Lulu bahwa iya betul, bahwa reflection atau reflexive practice ini betul-betul sangat diperlukan, baik bagi siswa ataupun apalagi bagi kami sebagai para pendidik khususnya. Bahwa dari policy yang tadi sudah dijelaskan, serta practice dan research, bahwa reflection practice can make us be better person, more effective teaching person, and change in attitude. Bahwasanya jadi guru itu tidak bisa satu jalan Ibu ya, tidak bisa satu arah ya. Kita harus ngaca, udah bener nggak ya kita ngajar nih? Kayaknya udah deh. Sehingga dengan adanya reflection ini jadi, oh kurang nih, ternyata di bagian ini nih kita kurang. Semoga penjelasan tadi bisa menjadi masukan bagi kita para pengajar untuk skip doing reflection practice. Baik, begitu mungkin Bapak Ibu nanti untuk sesi jawabnya kita akan kumulatifkan dengan sesi kedua. Baik, untuk selanjutnya izinkan saya untuk menyapa dulu speaker kedua ini, yaitu Ibu Vika Tresnawati. Apakah Ibu Vika sudah bergabung, Ibu? Ya, Selamat sore. selamat Selamat sore Ibu Vika. Salam kenal Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Rizky. Baik, Ibu Bapak, alhamdulillah Ibu Vika sudah bergabung bersama kita. Untuk selanjutnya akan saya bacakan CV dari beliau. Nama lengkap Vika Tresnawati SSMPD. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 25 Juli, Ibu ya. Sekarang beliau mengajar sebagai guru BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, Ibu, di Sekolah Bandung Independent School, di BIS, Ibu ya. Serta Head of Department Language Acquisition di Sekolah Bandung Independent School juga. Dan beliau juga memiliki pengalaman organisasi di Summer School Coordinator sama di ICS Supervisor. Serta penulis buku di kelas kreatif juga. Masya Allah ini bukunya sangat bagus-bagus Ibu. Dan juga fasilitator di EDP, Education Development Project, Sun Funding Strategies for Developing Engagement and Critical Thinking 2021. Masya Allah sekali. Baik, Ibu Bapak semuanya, mari kita saksikan pemaparan dari Ibu Vika Tresnawati. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Rizky. Terima kasih juga atas kesempatannya kepada kelas kreatif, juga pada Dan yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi sore ini. Sebetulnya saya juga sepertinya harusnya banyak belajar dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di sini yang sepertinya jauh lebih lebih banyak pengalaman gitu. Kalau saya di sini hanya ingin berbagi saja pengalaman yang sudah saya lalui selama saya mengajar, terutama di kelas BIPA. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya ilmu sedikit dari kita berbagi sore ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Sebentar. Apakah sudah terlihat ya? Sudah Ibu, sudah terlihat. Jadi untuk temanya saya diberitahu oleh Bapak Dadan bahwa ini tentang refleksi. Kemudian setelah refleksi itu apa yang seharusnya kita lakukan ya? Apakah sudah saja seperti itu kemudian kita lanjutkan dengan yang selanjutnya? Atau apakah kita di tahun depan itu akan melakukan sesuatu yang baru dengan adanya refleksi ini? Nah, mudah-mudahan sore ini saya hanya berbagi sedikit saja, mungkin karena pengalaman dari Bapak Ibu sekalian saya yakin lebih banyak daripada saya. Jadi sebenarnya kita sudah tahu tentunya apa itu refleksi, manfaat dan tujuannya, kemudian tahapan refleksi, kemudian nanti akan ada contoh-contoh sedikit yang akan saya utarakan, kemudian langkah selanjutnya yang biasa saya lakukan setelah refleksi tersebut. Seperti diketahui bahwa ini yang saya kutip dari halaman situs dari Kemendikbud, bahwa refleksi itu tujuan suatu kegiatan ya, di mana kita juga merefleksi diri sendiri, baik siswa maupun guru melakukan suatu evaluasi diri, bagaimana cara kita mengajar, bagaimana siswa juga memahami sesuatu terhadap guru. Jadi pembelajaran di kelas atau proses selama
guru dan murid itu melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, setelah itu sudah jelas bahwa manfaat dan tujuan refleksi ini sangat ini ya, bagi saya pribadi sebagai guru perlu refleksi, karena saya merasa bahwa cara mengajar saya masih harus terus ditingkatkan demi untuk memuaskan atau mungkin lebih membuat siswa itu senang dalam belajar. Tidak hanya dalam satu metode, mungkin beberapa metode. Jadi bagaimana cara bagaimana cara kita mengajar itu bisa lebih efektif di kesempatan selanjutnya. Itu mungkin tujuan utama dari refleksi. Kemudian untuk siswa, bagaimana mereka bisa memahami atas kelemahan dan kekurangannya setelah mereka mendapatkan hasil asesmen. Misalnya nilainya untuk di kuartal pertama tidak begitu bagus, kemudian refleksi dirinya harus begini, dan bagaimana nanti ke depannya dia akan berusaha untuk mendapatkan nilai yang lebih baik misalnya. Jadi refleksi ini sangat bermanfaat bagi saya juga murid-murid di kelas, karena memang selalu setiap habis unit kami selalu berdiskusi. Jadi tidak harus melihat nilai yang jelek saja, tapi melihat nilai yang bagus, sudah bagus, harus dipertahankan, atau bahkan mungkin harus terus digali lebih dalam lagi, seperti itu. Dan manfaatnya sudah terasa memang ketika kami berdiskusi di dalam kelas itu, kami meninjau ulang sebagai guru, kami meninjau ulang bahwa metode seperti ini sepertinya tidak efektif, karena masih ada beberapa siswa yang masih belum mengerti, susah untuk dicerna materinya, atau bahkan ada juga siswa yang dengan metode apapun siswa tersebut bisa langsung mengerti. Jadi memang teknik diferensiasi dalam pembelajaran itu diperlukan. Kemudian bagi siswa itu sangat bermanfaatnya adalah ketika mereka menyadari bahwa oh ternyata kemampuan dan keterampilan saya dalam memahami unit ini masih minim. Ternyata saya tidak tahu sama sekali tentang apa yang dipelajari. Dari situ mungkin mereka akan belajar menilai apa yang kurang dan apa yang lebih dan apa yang harus bisa dipertahankan. Seperti itu. Kemudian ini tahapan refleksi yang mungkin saya sudah lakukan sedikit demi sedikit walaupun tidak semuanya. Jadi pertama saya selalu membuat pertanyaan di mana siswa harus mengungkapkan rasa atau kesan mereka setelah belajar di dalam kelas, dan selalu meyakinkan mereka bahwa ayo jujur, terbuka, dan jangan takut. Apalagi ketika mereka harus mengkritik bagaimana cara gurunya mengajar ya. Jadi jangan takut, saya bilang kita sama-sama improve, kita harus sama-sama saling meningkatkan. Kalau memang cara ibu kurang menarik atau mungkin terlalu monoton, ya kita rubah. Kita sama-sama bekerja. Jadi seperti diskusi, apalagi kalau di kelas SMP, SMA itu anak-anak sudah bisa diajak berdiskusi, berpendapat, bahkan berargumen. Jadi lebih enak ketika saatnya refleksi. Gitu. Setelah itu ada juga media di mana mereka tidak seperti terpaksa melakukan refleksi harus menulis tentang apa yang sudah saya pelajari misalnya. Jadi ada media-media yang mungkin lebih menyenangkan bagi mereka supaya mereka juga bisa berekspresi. Kemudian setelah itu mereka bisa mengevaluasi hasil refleksi mereka dengan membaca kembali tulisan yang sudah mereka buat dalam refleksi tersebut. Nah, ini tekniknya yang digunakan, yang saya belum melakukan video, tapi saya sering melakukan melalui Google Form dan jurnal. Ini buat saya sangat efektif, karena untuk Google Form itu, saya rasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik dan straight to the point ya, langsung, itu siswa langsung dapat menulis dan kemudian hasilnya bisa langsung saya evaluasi, dan secara keseluruhan seluruh nama siswa sudah terlihat dengan poin-poin yang saya bisa lihat, evaluasi yang saya bisa bisa nilai gitu, bagaimana apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dirubah misalnya. Kemudian kalau jurnal itu biasanya catatan harian. Yang biasa mereka lakukan itu mereka punya suatu buku catatan di mana mereka ketika mereka melakukan pembelajaran dan tidak mengerti, mereka mencatat bahwa saya masih belum mengerti bagian ini seperti ini dan apa yang harus saya lakukan seperti itu. Atau mungkin saya sudah mengerti dan saya siap untuk
menerima materi selanjutnya. Jadi itu ada catatan harian dan itu menurut saya, bagi saya itu lumayan efektif bagi siswa dan juga guru juga ya. Saya sendiri pun punya catatan harian. Jadi hanya membutuhkan waktu 1 sampai 2 menit ketika setelah mengajar, hanya poin-poinnya itu sudah merupakan satu gagasan efektif buat refleksi supaya nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Walaupun ada beberapa poin yang memang ditinggal begitu saja dan tidak melakukan apapun karena memang belum ketemu harus melakukan apa, seperti itu. Nah, kalau video saya di sini ada contohnya. Saya lihat tadi ada dari YouTube ya, memang jadi dia memang merekam hasil pembelajaran dia ketika belajar kimia contohnya. Jadi direkam oleh gurunya dan dia mengungkapkan apa yang sudah dia pelajari. Jadi sebentar berdiskusi bersama dengan Alvindra, Ariandra, dan David. Di sini kami memilih isomer untuk molekul di review halaman kedua. Nah, diskusi mana yang awalnya ada kesalahan, kemudian karena kita saling berdiskusi dan juga saling bertukar pikiran, kita menjadi, saya sendiri itu menjadi apa ya, pikirannya itu terbuka. Nah, jadi itu sebagai contoh saja bahwa dia mengatakan setelah ada metode diskusi, pikiran saya lebih terbuka, saya bisa bertukar pikir dengan temannya. Itu merupakan sebuah refleksi yang jujur datang dari seorang murid yang ketika metode berdiskusi itu membuat dia lebih berkembang, pikirannya lebih terbuka. Dan mungkin dia juga bisa mendapatkan informasi dari temannya tanpa harus membaca misalnya, tanpa harus dia itu terus mengulang-ulang teks yang teori-teori yang banyak misalnya. Tapi hanya dengan berdiskusi dia jadi mengerti, oh jadi seperti ini langkahnya seperti itu. Jadi ada juga yang bentuknya video seperti itu yang menurut saya lebih menarik juga agar nanti siswa juga bisa melihat kembali apa yang mereka katakan pada refleksi mereka. Itu video contohnya. Kemudian kalau yang ini contoh yang biasa saya lakukan di kelas, yaitu dari siswa yang sedang belajar teks biografi. Berikut dia menyatakan bahwa dia merasa pada unit ini kemampuan bahasa Indonesia semakin meningkat karena dia mengetahui lebih banyak jenis-jenis kata sambung dan dia bisa mengimplementasikannya ke dalam tulisan teks biografinya. Walaupun dia bilang mengalami kesulitan ketika harus menyatukan atau membuat suatu teks biografi ke dalam berdasarkan struktur biografi. Karena memang dia merasa bahwa penelitian yang saya lakukan tidaklah banyak dan mungkin karena terpaut waktu, jadi dia tidak terlalu banyak melakukan penelitian. Jadi dia dari sini saya sudah bisa melihat bahwa oh anak ini sudah mengerti di mana kelebihannya, di mana pemahamannya, dan di mana tantangannya, dan di mana kesulitannya, dan apa yang bisa dia lakukan selanjutnya. Nah, seperti itu. Ini contoh dari refleksi unit. Dan kalau untuk guru, biasanya selalu dilakukan pertama sebelum mengajar, itu kira-kira tantangan apa saja yang dihadapi? Oh, mencari materi misalnya yang sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan. Kemudian apakah materi ini sesuai dengan kebutuhan siswa supaya dia bisa memahami materi yang akan kita sampaikan. Nah, seperti itu. Jadi nanti setelah kita mendapatkan materi, setelah kita tahu tantangan yang akan dihadapi, selama pengajaran, di mana during teaching ini, kita sambil mengobservasi siswa, kemampuan mereka dalam memahami, kemudian pertanyaan apa saja yang mereka sampaikan. Ternyata dari semuanya ada pertanyaan siswa yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup yang sudah direncanakan atau dalam unit plan ya. Nah, itu juga bisa merupakan sebuah refleksi yang bisa dibilang thoughtful. Jadi tidak hanya dari kita, tapi ada yang datang dari siswa yang bisa ditambahkan ke dalam unit plan kita, seperti itu.
Kemudian sama seperti siswa tadi, kita juga harus bisa mengutarakan kekurangan dan kelebihan kita dalam penyampaian materi selama proses pembelajaran. Kemudian setelah mengajar, di sini kita harus perlu mendalami lebih lanjut apa yang bisa kita pertahankan. Mungkin ini sudah berhasil, metode ini sudah berhasil kita jalani. Jadi kesuksesan ini dengan metode ini dapat meningkatkan kemampuan siswa. Jadi dari yang tadi saya lihat refleksi dari satu siswa ini, bahwa ternyata metode ini bisa memberikan dia suatu peningkatan dalam kemampuan berbahasanya, dan lebih spesifik lagi dalam penggunaan konjungsi. Nah, itu merupakan suatu pencapaian, dan saya merasa ya sudah, berarti metode ini sudah baik. Tapi mungkin kendalanya adalah waktu. Mungkin waktu yang saya berikan kepada siswa terlalu singkat, sehingga mereka tidak punya ruang untuk melakukan lebih dalam lagi atau lebih banyak lagi informasi si tokoh ini. Jadi dia memiliki kesulitan untuk mengembangkan tulisannya karena informasi yang ia dapat tidak banyak. Seperti itu. Dan kemudian dilihat dari hasil penilaiannya, jika banyak siswa yang mungkin nilainya rendah atau mungkin di bawah rata-rata misalnya, itu berarti ada yang salah. Di mana apakah penyampaian materi, ataukah mungkin tujuan-tujuan pembelajarannya tidak jelas bagi siswa, sehingga tidak sinkron antara hasil nilai dengan tujuan pembelajaran. Seperti itu, refleksi siswa dan guru. Nah, ini contoh refleksi dari Google Form yang saya ambil langsung dari contoh kelas saja, bahwa apa yang kamu pelajari dari unit ini, dan kebanyakan dari mereka adalah konjungsi, kalimat langsung, kata kerja mental, belajar untuk penelitian. Dan memang sebelum saya langsung ke proses pembelajaran, itu akan ada satu tujuan pembelajaran, bahwa siswa harus bisa mengerti ini, siswa harus bisa memahami struktur teks, kemudian mereka juga harus mendalami lebih lanjut lagi kemampuan meneliti mereka, dan bagaimana mensitasi, seperti itu. Jadi kalau dari respon atau feedback dan refleksi dari siswa yang saya lihat di sini, bahwa buat saya sebagian saja yang kena target atau mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dari situ saya akan melihat bahwa ini mungkin untuk kesempatan lainnya harus ada yang dirubah, mungkin metodenya, atau mungkin materinya, atau mungkin cara penyampaiannya, seperti itu. Nah, ini adalah kemampuan mereka, kemampuan berkomunikasi, bagaimana cara mengatur waktu, bagaimana cara berpikir, bersosialisasi, dan melakukan penelitian. Dari grafik ini terlihat bahwa di unit ini, kemampuan yang mereka tingkatkan itu adalah kemampuan melakukan penelitian, research skill, seperti itu. Nah, sebenarnya ini yang paling sulit sebenarnya bagi saya juga. Setelah melihat tadi hasil-hasil tadi, kira-kira langkah selanjutnya apa ya yang harus kita lakukan? Apakah biarkan begitu saja, ataukah kita akan melakukan sesuatu supaya murid ini lebih berkembang misalnya, atau kita ubah materi misalnya, atau ya sudahlah, unitnya beda, ya beda lagi gitu kan. Nah, untungnya karena saya selalu melihat apa yang siswa butuhkan, kenapa dia kesulitan di situ. Untuk unit selanjutnya, saya di sini ada beberapa model dari Jasper tahun 2013, Era Cycle, yang mengemukakan soal reflection. Jadi ada cycle-nya itu dari mulai action, experience, reflection, and then kembali lagi ke action. Jadi setelah kita mengalami suatu kesulitan atau kemudahan atau kesuksesan, kemudian reflection, kemudian kembali lagi tindakannya. Nah, dari situ, dari cycle ini saja saya harus bisa melihat action apa sih yang yang akan kita lakukan, seperti itu setelah refleksi itu. Nah, kemudian model yang kedua adalah model dari Terry Borton pada tahun 1970, bahwa tadi yang seperti Ibu Lulu sampaikan tentang what,
so what, now what, gitu kan. Jadi kembali lagi siklusnya seperti itu. Jadi kalau dari model Wharton ini, menurut saya kita mengambil tindakan, terus kemudian apa yang kita lakukan sebagai hasil dari sebuah pengalaman akan berbeda tergantung pada individu. Nah, ini siklus ini akan terus berlanjut sampai kepada titik di mana kita juga harus mengerti bahwa ada suatu hal yang cukup dipertahankan saja sudah baik, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah model Gibbs Reflective Cycle. Dia punya siklus yang lebih panjang lagi, dari mulai description, feelings, kemudian evaluasi, kemudian analisis, kemudian mengambil kesimpulan, baru action plan-nya apa, dan baru deskripsinya lagi. Jadi untuk siklus Gibbs ini dia melibatkan feelings, di mana saya sangat setuju, karena dalam pembelajaran juga kadang tidak hanya siswa, sebagai guru pun ketika mood kita tidak begitu baik, tapi kita harus tetap tersenyum di kelas karena kita tidak mau membawa mood itu dan membuat siswa menjadi tidak termotivasi karena gurunya sedih misalnya. Jadi feelings itu suatu hal yang penting. Kemudian ketika kita melakukan refleksi juga kita melibatkan perasaan, juga itu sangat penting, karena setelah itu kita baru bisa mengevaluasi. Ternyata bahwa perasaan saya ketika saya mempelajari ini atau ketika saya menyampaikan materi ini tidak begitu bagus terhadap siswa. Kemudian evaluasi yang saya lakukan, saya akan coba ini dan itu. Ini menurut saya model Gibbs Reflective ini buat saya, walaupun mungkin lebih banyak ya, tapi saya juga tidak menerapkan semuanya, namun menurut saya ini lumayan lebih lengkap lah paketnya mungkin gitu ya. Tapi itu tergantung kepada Bapak Ibu sekalian, apakah model yang mana yang bisa diterapkan. Nah, jadi untuk kesimpulannya sore ini, saya hanya bisa berbagi contoh saja. Kemudian untuk saya pribadi, saya hanya menyimpulkan bahwa setelah evaluasi, apa kelebihan dan kekurangan dari yang kita punya atau yang kita sampaikan, baik itu dari siswa ataupun guru, kita mengoreksi bagaimana cara meningkatkan jika ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Namun jika memang sudah baik, tidak ada salahnya kita pertahankan, bahkan kita bisa reuse atau menggunakannya kembali di kesempatan selanjutnya. Kemudian untuk planning ini saya menggunakan Excel, karena Excel itu mudah untuk melihat grafik dan melihat data siswa. Nah, contohnya seperti ini. Untuk saya, untuk siswa juga, jadi tujuan pembelajarannya apa? Kemudian strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu bagaimana? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Itu semua datang dari siswa itu sendiri. Bagaimana dia bisa untuk meningkatkan itu? Jika dia bilang, iya Ibu, tapi saya butuh bantuan Ibu untuk bagaimana saya bisa mengatur ini. Nah, itu bisa disimpan di strategi. Contohnya dengan bantuan ibu guru atau dengan bimbingan ibu guru dalam mengatur waktu untuk saya memahami topik ini. Contohnya seperti ini. Nah, targeting time-nya itu dia bisa menghitung sendiri, oke, kemungkinan 2 minggu cukup, atau mungkin 1 quarter juga bisa. Jadi itu bagaimana siswa atau guru itu sendiri menentukan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian bagaimana cara kita mengukur apa kita sampai atau tercapai tujuan itu? Kalau untuk siswa dari nilai seperti ini. Untuk guru juga sama, bagaimana nilai siswanya ya, apakah paham semua, jadi mereka dapat nilai yang bagus misalnya. Nah, ini bisa dilihat dari sini, jika dari kuarter 1, kuarter 2 sampai kuarter 4 nilainya semakin meningkat, berarti siswa ini bagus, tujuannya tercapai, berarti dia punya komitmen yang tinggi. Namun jika nilainya mungkin sama dari 65, 65, 65, dan 65, berarti tidak ada perubahan. Dia statis di situ saja, dan mungkin strategi yang dia terapkan itu
tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran seperti itu. Nah, kembali lagi tadi ke reevaluate. Reevaluate ini jadi setelah reflection tadi, evaluation, correction, dan planning lagi kita untuk selanjutnya menentukan learning goals masing-masing. Jadi saya sebagai guru, mereka sebagai siswa, barulah di reevaluate. Nah, reevaluate ini biasanya saya lakukan di akhir unit atau di akhir tahun. Jadi bagaimana perkembangannya? Seperti itu. Biasanya kalau di Excel itu bisa langsung melihat melalui grafik. Karena ini contohnya hanya satu siswa saja. Jadi grafiknya tidak terlalu terlihat. Seperti itu Ibu-ibu dan Bapak-bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi itu yang saya biasa lakukan di kelas. Dan kalau buat saya reflection itu kenapa penting, bukan hanya karena saya bukan karena saya juga mengajar juga belum lama, tapi juga saya ingin membuat siswa juga jangan bosan, karena pengalaman saya dulu ketika belajar di sekolah pun ya begitu ya, sama. Jadi itu lagi jadi ada sedikit perubahan saat ini, apalagi dengan kurikulum Merdeka mungkin ya. Jadi siswa tidak bosan, siswa termotivasi seperti itu. Mungkin sampai di situ saja, Pak Rizky. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas pemaparannya dan sharingnya yang sangat luar biasa. Ada sedikit kesimpulan mungkin ya yang sempat saya catat dari kedua pemateri, tapi akan saya sampaikan mungkin nanti di akhir. Berikutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Mungkin nanti bagi Bapak Ibu yang tadi sudah mencantumkan pertanyaannya di chat, bagi namanya yang saya sebutkan, boleh nanti di open mic saja, ditanyakan secara langsung agar nanti Ibu Lulu dan Ibu Vika bisa langsung menjawabnya secara balance. Ya. Baik, kita coba lihat. Sudah banyak ini pertanyaan di kolom chat Ibu ya. Baik, kita mulai dari yang pertama dulu. Ada dari Ibu Astri. Boleh Ibu Astri dibuka saja mikrofonnya. Beliau mempertanyakan apakah refleksi ini harus kita lakukan dalam setiap materi dan idealnya kapan kita melakukan kegiatan refleksi ini, dan apakah harus dari semua murid atau mungkin bisa beberapa murid saja? Maaf, bukan saya itu yang bertanya. Oh? Mungkin another Astri. Ibu Lulu salam. Ketemu di sini Ibu Vika, Bu Lulu, terima kasih. Ada mohon maaf Ibu ya, karena ini namanya hanya Astri saya, jadi saya agak bingung juga nih. Iya, nggak apa-apa. Saya bacakan saja pertanyaannya Ibu ya, nanti bisa langsung. Mungkin ini sudah ada di chat, mungkin boleh Teh Astri atau Ibu Astri yang menanyakan hal tersebut bisa di open mic aja, Ibu boleh langsung ditanyakan saja. Oke, baik. Halo, mohon maaf. Mohon maaf saya nggak bisa on cam ini. Agak terkendala sedikit. Baik, Ibu, tidak apa-apa. Boleh sampaikan aja pertanyaannya, Ibu. Oh iya. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Astri. Saya dari SMK Pariwisata Telkom. Tadi penjelasannya sangat menarik sekali, Bu. Pertanyaan saya adalah tadi seperti disampaikan, intinya ada kalanya saya bingung apakah refleksi ini harus dilakukan setiap mata pelajaran. Kemudian apakah apa tadi ya, lupa lagi, aduh maaf agak loading. Dan bagusnya kapan mungkin Ibu ya? Apakah harus di semua siswa atau apakah cukup ya, satu itu atau maksudnya. perwakilan mungkin ya? Iya, terima kasih itu pertanyaannya. Terima kasih sekali atas responnya. Baik. Mohon maaf ini Baik. saya lagi terkendala, Mas. Oh iya, nggak apa-apa Ibu. Baik, mungkin langsung dari Ibu Lulu dulu mungkin ya, boleh memberikan jawabannya atau tanggapannya Ibu. Ya, terima kasih Ibu Astri. Ya, salam kenal Ibu Vika. Kita baru bertemu hari ini atau mungkin saya pernah bertemu atau saya lupa. Karena you look familiar. Ya. Salam kenal juga. Ya, baik. Kapan baiknya refleksi itu dilakukan? Dari pengalaman saya melakukan refleksi itu
pertama kali saya mengajar dulu di salah satu institusi itu memang saya melakukan refleksi yang paling maksimal banget, paling minimal mungkin ya, paling minimal sekali itu memang dalam satu semester itu saya lakukan 3 kali. Jadi di awal, tengah, sama akhir semester gitu. Bagusnya sih memang ketika kita melakukan, kalau kita sebagai guru ingin mengetahui sejauh mana misalnya siswa memahami instruksi kita, itu biasanya saya kadang-kadang refleksinya itu ketika saya mau mengajarkan materi baru. Gitu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan satu topik itu atau satu materi itu bisa beberapa pertemuan ya, misalnya bisa 4 pertemuan begitu. Nah, ketika pertemuan kelima itu ada materi baru. Nah, saya ingin tahu bagaimana sih siswa melihat instruksi yang saya berikan misalnya. Ketika refleksinya dilakukan oleh saya sendiri tanpa permintaan saya pada siswa, itu biasanya refleksi itu saya lakukan kalau misalnya sempat setiap hari saya tulis, tapi kalau nggak sempat paling tidak ya itu tadi dalam satu semester ada 3 kali atau dalam 1 minggu ada 1 kali. Kenapa? Karena saya tidak ingin membuat self reflection ini menjadi sebuah beban buat diri saya sendiri begitu Bu. Jadi ketika saya berefleksi, saya ingin tahu sejauh mana saya bisa membantu siswa untuk memahami sebuah topik begitu. Sampai mereka bisa membuat produknya atau misalnya mereka bisa membuat, kalau dalam language skills berarti bisa kalau misalnya dalam language skills itu writing, bisa writing. Dalam speaking misalnya mereka bisa mengucapkan term atau kita sebutnya apa ya, istilah atau gambits gitu ya, gambits conversation gambits-nya dengan tepat misalnya. Nah itu biasanya saya lakukan begitu gitu. Kalau sekarang terus terang saja karena saya tidak terlalu banyak saya harus melakukan hal yang lain juga gitu di samping mengajar, berarti saya lakukannya itu Bu, satu semester itu 1 kali. Jadi dari awal, kemudian di tengah, satu semester itu 3 kali, awal, tengah, dan akhir. Nah, biasanya setelah saya mengetahui misalnya karena saya di UPI ya, jadi saya mengajar salah satu mata kuliah skill misalnya. Nah, di tahun lalu saya membuat refleksi gitu. Refleksi itu saya jadikan bekal untuk mengajar saya di tahun ini dengan mata kuliah yang sama. Apa yang kurang, apa yang bisa saya tambahkan, apa yang bisa saya ganti, atau apa yang bisa saya keep begitu. Dari 3 kali itu saja menurut saya cukup, dan saya kurang tahu kalau misalnya di sekolah apakah semua siswa harus terlibat. Kalau di perkuliahan kan ketika saya mengirimkan melalui platform Google Form, seperti yang tadi Bu Vika sampaikan juga sebagai salah satu contoh, tidak semua mahasiswa mengisi memang. Tapi itu menurut saya cukup gitu, karena itu merupakan bagian dari masukan siswa terhadap pengajaran saya. Bentuknya sebetulnya tidak selalu saya bertanya pada mereka, tapi mereka juga bisa melakukan refleksi dengan seperti ini misalnya. Saya coba lihat apakah saya bisa. Nah ini. Coba. Nah ini asalnya ini untuk tahun ini. Semester lalu, 3 things I learned in reading for general communication. Jadi ini yang sederhana sebetulnya, tadi kalau tidak salah ada juga yang bagaimana refleksi yang sederhana. Ini saja sebetulnya 3 things I learned, kemudian 2 things that met my expectation, 1 questions I have. Ini sebetulnya dengan 3 hal ini, 3 pertanyaan ini saja sebetulnya itu sudah cukup untuk refleksi yang sederhana begitu. 3 to 1 itu sudah cukup. Ini saya tambahkan karena di tahun sebelumnya saya tambahkan jadi 6 pertanyaan karena di tahun sebelumnya itu hanya 3 dan menurut saya itu tidak kena ke siswa dan sayanya begitu. Jadi yang ini saya tambahkan 3 plans to improve my reading skills. Ini berarti kan pada siswanya apa yang akan mereka rencanakan setelah mereka ikut mata kuliah di semester 1 ini. Kemudian 2 things that are beneficial for me, yang menurut mereka itu menguntungkan di kelas ini. Nah ini baru ada suggestion for lecturer-nya apa.
Ini dari yang tahun ini tuh semester kemarin, semester ganjil ya. Kemudian ini, sorry, mana ya? Enggak. Yang sebelumnya ini saya perbaiki dari, coba apakah saya bisa membuka Google Form yang lainnya. Ini, maaf. Nah ini yang 2 tahun lalu. Sorry. Iya, nah ini. Jadi ini saya hanya 3 ini saja, 3 things I learned. 2 things I did not like expectation, sama 1 question I have after completing the course. Ini yang tahun lalu 2021 begitu. Kemudian ini masih sama ya. Sorry yang ini nih. Nah ini yang tahun 2021, ini hanya ini saja. 3 things I learned, 2 things I found interesting, dan 1 question I have. Hanya ini saja, tapi menurut saya tidak membantu banyak gitu, baik untuk siswanya dan untuk saya gitu. Sehingga saya tambahkan menjadi 6 pertanyaan, menjadi seperti ini. Ini paling sederhana sebetulnya. Jadi ini kan bisa diberikan kepada mereka at the end of the semester. Kemudian Bapak dan Ibu bisa membacanya when you have time begitu. Jadi tidak harus saja, tapi hasil refleksinya bisa membuat kita sedikit banyak membantu kita dalam menentukan planning kita di pengajaran mata kuliah yang sama atau pengajaran topik yang sama di tahun berikutnya atau di kelas berikutnya. Itu mungkin Pak Rizky, mudah-mudahan. Barangkali dari Bu Vika ada yang mau ditambahkan, silahkan. Iya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Lanjut dari Bu Vika, mungkin ada yang bisa ditambahkan Ibu mengenai pertanyaan yang tadi, atau mungkin kalau di Bu Lulu kan dengan mahasiswa Ibu ya, dan Bu Vika sepertinya dengan siswa ya, karena di sekolah untuk Ibu ya. Boleh Bu Vika, mungkin waktunya. Sepertinya Bu Lulu sudah menjelaskannya sangat jelas tadi, tapi saya hanya menambahkan sedikit saja. Jadi kalau untuk pertanyaan Bu Astri tadinya ya Pak Rizky ya? Ya, betul. Kita melakukan refleksi itu sebaiknya dapat dari semua murid atau kapan tepatnya gitu ya Bu ya? Kalau saya sih memang kalau untuk kelas saya pastikan semua murid mengisi karena ingin tahu seberapa banyak atau seberapa besar kita bisa meningkatkan lebih baik lagi dan seberapa besar pemahaman murid, apakah semuanya ataukah sebagian atau bahkan hanya sedikit seperti itu. Jadi saya sih berharap semua murid mudahnya di Google Form itu seperti jadi ketika kita pakai Google Form itu saya bisa melihat responsesnya. Kalau tidak semua siswa itu tidak terlihat berarti oh masih ada yang belum mengisi seperti itu. Tapi kalau untuk gurunya untuk evaluasi guru yang dilakukan keseluruhan sekolah dari setiap pengajar itu biasanya ada beberapa murid yang memang tidak mengisi seperti itu. Paling itu saja. Tapi tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Lulu sampaikan itu kurang lebihnya sama seperti itu. Terima kasih Pak Rizky. Sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu Vika dan Ibu Lulu. Baik, sepertinya kita masih ada waktu sekitar 5 menit Ibu ya untuk satu pertanyaan lagi mungkin ya. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Pipit Prihartanti dengan pertanyaan beliau yang mungkin ini lebih sangat detail Ibu ya. Sepemahaman saya mungkin pertanyaan ini menyangkut apakah reflective practice ini hanya mengacu kepada guru saja atau dengan murid juga, karena pemahamannya Ibu Pipit Prihartanti adalah jika definisi yang diberikan oleh Ibu Lulu dan Ibu Vika bahwa ini hanya mengacu pada guru. Begitu kalau saya tidak salah. Mungkin boleh Ibu Pipit Prihartanti untuk open mic saja Ibu untuk menanyakan langsung bila mana tadi ada kesalahan dari saya menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak. Tetapi sebelumnya, mohon maaf di atas itu ada beberapa pertanyaan sebelum saya. Bagaimana? Apakah? Boleh, Ibu lanjut aja dulu mungkin dari Ibu dulu saja. Baik. Sebetulnya saya malu ya Ibu bertanya pertanyaan ini karena barangkali terdengar silly pertanyaan saya. Hanya ingin memastikan bahwa bukan ke praktik refleksinya, tetapi saya ingin mengetahui
ya konfirmasi dari Ibu tentang pemakaian teorinya, RP-nya gitu, reflective practice ini, apakah hanya untuk teori ini, RP ini hanya dapat dipakai dalam konteks refleksi yang dilakukan guru, atau keduanya yang dilakukan oleh siswa pun itu bisa disebut dengan reflective practice, begitu Ibu. Terima kasih. Hai, terima kasih Bu Pipit. Bangga, mungkin Bu dari Bu Lulu dulu. Oh, Ya. mungkin kita switch ya, dari Iya, Vika dulu, boleh? mangga. Biar ini, boleh Bu Apa Vika? Pak Rizky? Dulu saja dulu. Oh, Bu Lulu Silakan Bu saja, Lulu. baik. Iya, iya. Maaf. Mangga, silakan Ibu, Bu Lulu, mungkin waktunya, dipersilakan. Enggak, ya sebetulnya kalau terima kasih Bu Pipit dan tadi Bu Asri pertanyaannya ya, sebetulnya apakah reflektif itu yang saya tampilkan di slide saya memang fokusnya pada guru, tapi sebetulnya kalau kita tarik dari teorinya Dewey ya, yang awalnya itu kan experiential learning, sebetulnya kan secara garis besar reflection itu sebuah aktivitas yang sebuah aksi atau sebuah kegiatan yang dilakukan berulang, kemudian cyclical juga, kemudian perlu ada perubahan ketika sedang melakukan refleksi itu. Nah, salah satu penelitian yang pernah saya lakukan adalah meminta siswa melakukan reflection dalam pembelajaran grammar sebetulnya. Kembali lagi karena konteksnya saya di universitas, jadi Bu Fitri menurut saya, sepemahaman saya, reflection itu bisa dilakukan oleh siswa begitu. Karena teorinya kan teori reflection-nya itu tidak hanya ditampilkan atau tidak hanya dikemukakan oleh Carroll saja yang saya tadi kutip gitu ya, tapi dari awalnya yang dikemukakan oleh Dewey itu sebetulnya kan reflection itu adalah sebuah aksi yang dilakukan berulang dan cyclical begitu. Jadi tidak selalu tidak selalu hanya untuk khusus guru saja gitu. Siswanya juga bisa. Kemudian kalau misalnya menarik lagi dari sejarah lebih jauhnya dari Freire yang belajar itu untuk semua. Jadi tidak hanya pada gurunya saja gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sementara ini. Baik, terima kasih Bu Lulu untuk jawabannya. Semoga jawaban dari Bu Lulu tersebut bisa memberikan, semoga tidak puas ya, biar lebih nanya lagi, mungkin lebih dalam lagi pertanyaannya. Mungkin karena waktunya yang terbatas, Ibu Bapak ya, jadi mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan kita sampaikan atau kita diskusikan di sore hari ini. Mungkin nanti kita bisa diskusi di lain waktu dan di grup mungkin nanti bisa diskusi. Mungkin saya akan memberikan sedikit kesimpulan bahwasannya reflection ini menjadi sebuah cermin bagi kita sebagai pendidik dan juga sebagai siswa, tapi lebih cenderung utamanya kepada kita, karena terkadang kita itu setelah melakukan hasil, ya sudahlah, mungkin udah aja, tapi dengan adanya reflection ini justru ini menjadi what's next yang tadi, bagaimana kita menjadi guru yang lebih baik lagi to be future for the students. Dan mungkin untuk caranya tadi sudah disampaikan juga oleh sharing dengan Bu Vika bahwa reflection itu bisa dilakukan dengan beberapa cara, baik video, juga tertulis di jurnal, dan juga menggunakan media Google Form. Itu lebih banyak. Kalau di pengalaman saya mungkin sedikit bahwa di sekolah saya juga ada, kalau saya menyebutnya my letter for my teacher. Jadi surat kecil untuk guru, dan biasanya kalau di saya itu tidak pakai nama. Jadi anak-anak sangat bebas mau berkata untuk menyampaikan bahwa Bapak seperti ini, begini-begini, itu lebih nyaman. Baik, mungkin Bapak Ibu untuk selanjutnya, dan sebelumnya saya ucapkan sangat banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Lulu dan Bu Vika yang sudah sharing pengalaman serta ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang kita akan foto dulu, Ibu Bapak, jadi mohon open cam-nya. Ini ada sekitar 63 orang. Wah, berapa slide ini ya? Baik, kita slide pertama dulu. Ini ada, ini foto sayanya sekiranya menghalang ini foto saya sebentar. Baik, kita taruh di sini saja. Baik, slide pertama. 1, 2, 3. Oke.
Lanjut di slide kedua. Sebentar, kita scroll dulu. Baik, di slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Lalu selanjutnya ada di slide ketiga. Tadi kedua, sekarang slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide keempat. Wah, banyak sekali ini ya. Sebentar. Oke. Wah, ke bawahnya sepertinya masih ada yang belum open cam ya. Baik, 1, 2, 3. Oke. Dan ke bawahnya masih banyak. Oh, ini ada nih. Baik. Siap. Halo Pak Rizky. Pak Rizky tampaknya Sepertinya nge-freeze. freeze. Iya. Freeze. Something Baik, wrong. saya coba ambil alih dari sini ya. Pak Rizky-nya sedang selfie terus-terusan tampaknya. Bu Lulu, Bu Vika, terima kasih banyak. Ya, Ibu Bapak juga terima kasih banyak telah hadir. Banyak terima sekali ya pengetahuan yang kami dapatkan baik secara teori dan praktek dari Bu Lulu juga, dari Bu Vika juga. Semoga rekan-rekan mendapatkan inspirasi untuk langsung mencobanya ya di minggu depan atau di bulan depan. Langsung kita coba praktekkan reflective practice itu seperti apa gitu ya. Nah, diskusi kita lanjutkan ya Ibu Bapak selama 2 minggu ke depan karena kan topiknya masih nyambung dengan FGD-nya Bu Pipit kemarin, FGD 17 dan 18 terkait dengan refleksi. Sekarang saatnya door prize nih Bu Lulu. Jadi teman-teman Pak Rizky sudah ada? Sudah kembali? Masih nge-freeze. Jadi saatnya untuk door prize Ibu Bapak. Jadi door prize-nya seperti ini. Karena kita topiknya tentang refleksi, jadi apa yang harus dilakukan juga berhubungan dengan refleksi. Silahkan dituliskan di Zoom chat. Saya sudah sampaikan soalnya, tugas yang akan Ibu Bapak lakukan. Yang pertama, silahkan dipilih satu kutipan atau informasi menarik boleh dari Bu Lulu, boleh dari Bu Vika. Kemudian yang kedua, respon 50 kata. Nah, kalau saya Bu Lulu seperti ini, kalau anak membuat refleksi, saya batasi katanya. Karena kan kadang tidak terlalu ekspresif ya ketika menyampaikan opini gitu kan atau tulisan. Jadi saya tuliskan 50 kata, 100 kata. Jadi agak mikir dulu ketika menulis tulisannya gitu. Ibu Bapak silahkan dituliskan langsung saja di Zoom chat. Ini akan dibaca oleh rekan-rekan yang lain tapi tidak masalah ya. Sambil menunggu tulisan Ibu Bapak masuk, nanti kita akan diiringi oleh lagu-lagu dari ADMS, jadi silahkan menikmati lagunya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Lulu, terima kasih kepada Bu Vika. Pak Rizky sudah kembali, silakan Pak Rizky. Maaf saya ambil alih. Terima kasih Pak Ya. Dadan dan Pak Rizky dan Bu Vika. Sebetulnya yang paling pentingnya adalah what's next-nya ya Bapak Ibu. Refleksinya sudah dilakukan, tapi kalau sudah dilakukan terus apa gitu. Kalau cuma disimpan aja dokumennya, nggak diapa-apain ya, tidak akan ada ininya juga gitu. Itu yang pentingnya. Baik, sebelumnya saya minta maaf Ibu Bapak tadi sempat live, ini koneksinya kayaknya ada burung lewat sepertinya. Baik, saya sampaikan terima kasih lagi kembali kepada Bu Vika dan Ibu Lulu atas waktunya hari ini. Semoga Ibu Vika dan Ibu Lulu berikan kesehatan dan kita bisa bertemu lagi di sharing selanjutnya. Amin. Dan mungkin saya mohon maaf apabila ada kesalahan ketika saya memandu kegiatan ini, karena memang benar ini pertama kali sebenarnya saya pengalaman pertama ini, sangat banyak audiensnya, jarang banget saya memandu dengan audiens yang luar biasa, Ibu Bapak guru yang luar biasa. Jadi saya mohon maaf apabila kesalahan. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya, sharing kita di sore hari, dan selanjutnya mungkin akan dipandu oleh Pak Dadan untuk kuisnya Bapak ya, betul ya? Untuk door prize-nya. Baik, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu saya boleh pamit ya Pak Dadan? Boleh Ibu, mangga. Terima kasih banyak. Hatur nuhun Bu Lulu, Bu Vika. Very
big pleasure actually to meet all Izin of you. pamit. Banyak sekali yang tidak ketemu sebetulnya kalau luring jadinya ketemu ini sama Bu Wina, kemudian Bu Astri, Bu Pipit, Bu. Banyak deh pokoknya saya nggak bisa sebut satu. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu wabarakatuh. Lulu. Terima kasih Bu Lulu.